Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ilmu Falak UIN Wali Songo, Semarang. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai fenomena astronomi di bulan November tahun 2020. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, lanjut. Yang pertama adalah hujan meteor Taurid Utara. Hujan meteor Taurid Utara adalah hujan meteor yang titik radiannya berada di konstelasi Taurus bagian utara dekat dengan gugus Pleiades. Hujan meteor Taurid Utara ini sebenarnya sudah dimulai sejak tanggal 20 Oktober 2020 dan akan berakhir pada tanggal 10 Desember 2020. Tetapi puncaknya sendiri akan terjadi pada tanggal 12 November 2020. Hujan meteor Taurid Utara ini dapat dilihat sejak pukul 6:30 malam tanggal 11 November 2020 hingga jam 4:30 pagi, yaitu tanggal 12 November 2020. Dan waktu terbaik untuk mengamatinya yaitu pada pukul 12:30 malam dengan intensitas 5 meteor per jam untuk wilayah Indonesia dan ketinggian titik radian ketika kulminasi bervariasi mulai 57 derajat sampai 73 derajat. Yang kedua adalah konjungsi bulan dengan Venus. Amati langit mulai sekitar sejam sebelum matahari terbit. Kamu akan menemukan adanya planet Venus di dekat bulan sabit tua di sana. Dalam pandangan mata telanjang, Venus akan muncul bagai bintang paling terang di dekat bulan. Fenomena ini dikenal dengan sebagai konjungsi, yakni ketika dua atau lebih benda langit berada di arah yang sama dalam pandangan dari bumi kita. Pada saat konjungsi ini, planet Venus akan berada sejauh 3 derajat di arah selatan bulan. Yang ketiga adalah waktu terbaik melihat Pleiades. Dalam astronomi, Pleiades atau gugus Kartika adalah sebuah gugus bintang terbuka di rasi bintang Taurus. Merupakan gugus bintang yang paling jelas dilihat dengan mata telanjang dan salah satu yang terdekat dengan bumi. Dalam tradisi perbintangan Jawa, ia dikenal sebagai lintang wuluh. Pada 17 November 2020 ini akan menjadi waktu terbaik untuk melihatnya. Disebut sebagai waktu terbaik karena Pleiades akan terbit saat matahari terbenam dan terbenam keesokan harinya saat matahari terbit. Dengan kata lain, ia akan muncul sepanjang malam dengan waktu paling baik melihatnya adalah pada tengah malam saat ia berada ketinggian sekitar 40 derajat dari cakrawala utara. Yang keempat adalah fenomena hujan meteor Leonid. Hujan meteor Leonid adalah hujan meteor yang titik radiannya berada di Leo. Hujan meteor Leonid ini mulai aktif pada tanggal 6 November 2020 hingga 30 November 2020 dan puncaknya pada tanggal 18 November sekitar terbit matahari ketika berada di titik tertinggi. Hujan meteor Leonid ini berasal dari sisa debu komet Tempel-Tuttle yang mengorbit matahari dengan periode 33,3 tahun. Dan merupakan salah satu di antara beberapa hujan meteor lain yang dinantikan setiap tahunnya. Hujan meteor Leonid dapat disaksikan sejak pukul 12:30 malam waktu Indonesia Barat hingga terbit matahari pada pukul 5.25 waktu Indonesia Barat dengan intensitas 11-14 meteor per jam untuk wilayah Indonesia dan ketinggian titik radian ketika kulminasi bervariasi mulai dari 52 derajat sampai 69 derajat. Yang kelima adalah formasi segitiga bulan Jupiter-Saturnus. Planet Jupiter dan Saturnus semakin dekat satu sama lain dalam pandangan dari bumi, yang puncaknya akan terjadi pada 21 Desember mendatang dalam fenomena super konjungsi. Nah, pada konjungsinya tanggal 19 November ini, kedua planet akan ditemani oleh bulan sehingga mereka membentuk formasi segitiga yang unik di langit. Fenomena ini bisa diamati segera setelah matahari terbenam. Cukup amati langit barat. Kamu bisa menemukan bulan sabit di antara dengan dua bintang kuning terang di dekatnya. Pengamatan dengan mata telanjang akan memperlihatkan kedua planet ini hanya seperti bintang saja. Untuk melihat lebih jelas, perlu menggunakan teleskop. Yang keenam adalah konjungsi bulan Mars. Pada tanggal 26 November nanti, bulan akan ditemani oleh bintang merah. Yang disebut bintang merah adalah yaitu planet Mars. Fenomena ini disebut sebagai konjungsi bulan Mars yang dapat diamati sejak tanggal 25 November 2020 pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dari arah timur sampai timur laut dengan jarak pisah 7,4 derajat
dengan ketinggian 50 derajat di atas ufuk. Kemudian berkulminasi di arah utara pada pukul 8.20 malam waktu Indonesia Barat dengan sudut pisah 6,75 derajat dengan ketinggian 70 derajat di atas ufuk. Dan pasangan kosmis ini akan terbenam pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, pada momen konjungsi ini, bulan akan bersinar dengan magnitudo min 12,3 di rasi bintang Cetus dan Mars dengan magnitudo min 1,3 di rasi bintang Pisces. Yang ketujuh adalah hujan meteor Orionid. Hujan meteor Orionid, sering disingkat menjadi Orionids, adalah hujan meteor paling produktif yang terkait dengan komet Halley. Orionids disebut demikian karena titik asalnya yang disebut radian terletak di konstelasi Orion, tetapi mereka dapat dilihat di area langit yang luas. Bisa dibilang, Orionid merupakan salah satu hujan meteor yang paling ditunggu setiap tahunnya oleh para pengamat langit di seluruh dunia. Hujan meteor yang berasal dari debris komet Halley ini kemungkinan besar akan muncul dengan jumlah meteor paling banyak pada jam-jam sekitar pukul 4 dini hari waktu setempat di daerahmu. Ketika bulan sudah terbenam, nantinya rasi bintang Orion akan berada di langit barat. Yang kedelapan adalah gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra adalah fenomena matahari, bumi, bulan berada segaris lurus di bidang tata surya. Namun, karena kemiringan bidang orbit bulan, ia tidak sepenuhnya masuk ke bayangan gelap bumi atau yang disebut umbra, melainkan hanya akan masuk ke bayangan terang yang disebut sebagai penumbra. Sebuah fenomena gerhana bulan penumbra ini akan terjadi di penghujung November. Namun, hanya Indonesia bagian timur yang menjadi lokasi terbaik untuk mengamatinya. Gerhana ini terjadi mulai pukul 2.33 siang waktu Indonesia Barat. Puncaknya, gerhana ini akan terjadi pada pukul 4.44 sore waktu Indonesia Barat, yaitu momen di mana bulan sudah terbit di Indonesia bagian timur. Dan gerhana bulan penumbra ini akan berakhir pada pukul 6.54 malam waktu Indonesia Barat, ketika bulan masih berada di ufuk timur untuk Indonesia bagian barat dan sudah agak tinggi sedikit dari cakrawala timur untuk Indonesia bagian tengah. Nah, oke teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai fenomena astronomi di bulan November tahun 2020. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih sudah menonton video ini, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.